Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AKMI, salam numerasi. Salam sehat, salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di madrasah seluruh Indonesia, para pejuang literasi di Nusantara. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Tri Wulansari. Pada kesempatan kali ini, izinkan kita secara bersama-sama mengenal contoh penerapan model pembelajaran kreatif problem solving pada jenjang madrasah aliyah. Bapak Ibu guru dapat memperhatikan bagian tampilan berikut, mulai dari capaian kompetensi hingga kepada konteks pembelajaran yang akan diterapkan nantinya. Adapun tahapan pembelajaran ini nantinya terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap awal, inti, dan penutup. Bapak Ibu, untuk penerapan model pembelajaran kreatif problem solving ini terdiri atas 4 fase, yaitu clarification of the problem. Nah, maksudnya pada tahapan ini, peserta didik akan memahami atau mengenali orientasi masalah. Kemudian fase kedua yaitu brainstorming. Jadi, pada tahapan ini, peserta didik akan diajak untuk berpikir bagaimana mereka mengenali masalah, kemudian bagaimana mereka menalar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memberikan jembatan pemikiran kepada peserta didik agar mereka mulai berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di problem tadi. Fase selanjutnya, evaluation or selection. Nah, pada tahapan ini, peserta didik akan diberikan kesempatan supaya dalam kelompok mereka akan mengevaluasi dan menyeleksi bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut. Dan tahapan terakhir Bapak Ibu yaitu implementation. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu, peserta didik mulai mengimplementasikan solusi-solusi yang telah dirancang oleh setiap kelompok, bagaimana cara mereka memecahkan setiap masalah yang telah diberikan. Bapak Ibu, langsung saja mari kita saksikan bersama video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Baiklah Ananda, sudahkah siap melaksanakan kegiatan hari ini? Alhamdulillah sudah Pak. Baiklah Ananda, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Silakan Faiz untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik. Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah menyaksikan video pembelajaran di mana guru sedang membuka proses pembelajaran. Nah, Ananda, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, silakan cek kiri kanannya apakah ada sampah. Jika ada, silakan buang ke tempatnya. Dan juga silakan cek nih pakaiannya, kerudungnya, pecinya apakah sudah rapi. Jika sudah rapi, silakan berikan senyuman terbaik Ananda yang punya hari ini. Ananda, tentu kita semua sudah tidak akrab lagi kan dengan televisi dan kita pernah nontonnya di rumah. Nah, yang lebih akrab lagi dari kita semua, kita sudah memiliki handphone yang memiliki fitur kamera di dalamnya. Ada yang belum punya kamera Pak. Gak masalah, insya Allah kalian akan punya waktu yang tepat untuk memiliki handphone. Nah, sekarang apakah kalian pernah lihat foto, poster yang ada di koran atau majalah? Atau lihat papan iklan yang panjang? Pernah Pak, orangnya aslinya besar kan ya Pak? Di foto mengapa menjadi kecil ya Pak? Masya Allah, Fahri sudah membantu kita kali ini. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, nak. Misalnya, melalui televisi, pemerintah akan menayangkan berita-berita kejadian teraktual yang terjadi pada saat ini. Sebagai contoh, berita saat Idul Fitri kemarin, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan jasa pelayanan bus mudik gratis. Pada tayangan tersebut, kita akan melihat beberapa bis yang akan ditayangkan di televisi dengan ukuran yang kecil. Padahal sebenarnya bus-bus tersebut nyatanya berukuran besar kan? Iya Pak. Nah, maka kita membutuhkan alat yang bisa mengambil gambar rekaman agar menghasilkan tampilan dalam bentuk yang lebih kecil. Bendanya sama, namun ukurannya berbeda.
Begitu juga ketika Ananda menggunakan fitur selfie dari kamera handphone. Aslinya ukuran wajah Ananda kan besar, namun gambar yang dihasilkan oleh kamera tersebut berukuran kecil. Nah, sekarang coba Ananda ingat kembali. Apakah ada contoh lain? Ada Pak. Pada saat sedang mengerjakan proyek tugas clipping mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah di pelajaran sejarah Indonesia, kami akan melakukan kegiatan menempel foto atau artikel terkait di dalam sebuah karton, Pak. Itu termasuk ya kan, Pak? Wah, benar sekali Teuku. Atau menempelkan lukisan indah kalian pada suatu kanvas dan memanjangnya di dinding. Tanpa kita sadari, saat itu kita sudah menerapkan konsep kesebangunan dan kekongruenan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda, tentunya contoh-contoh tersebut hanya sebagian kecil saja penerapan dari konsep kesebangunan dan kekongruenan di dalam kehidupan sehari-hari. Ananda yang baik, Allah sudah mengatakan ini lewat kalamnya. Adakah yang mengetahuinya di surat apa dan ayat keberapa? Belum tahu, Pak. Quran surat Al-Insyirah bukan, Pak? Masya Allah. Ayo Hani, coba bacakan. Biar kita baca bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Fa'iza faragata fansab. Bapak Ibu guru hebat, pada tahap motivasi ini kita dapat mengkreasikan dan mengintegrasikan matematika dengan mata pelajaran lain. Nah, sebagai bentuk bahwa matematika dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tadi Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 yang dibacakan oleh peserta didik itu menggambarkan bahwasanya matematika juga sudah ada loh di dalam mata pelajaran akidah akhlak yang mengajarkan kepada mereka sifat bersyukur. Ananda, melalui pembelajaran kali ini, nantinya kita akan sama-sama menemukan konsep dasar, menemukan informasi, hingga sampai pada mengolah informasi yang kita ketahui pada penerapan strategi pemecahan masalah. Menarik kesimpulan hingga refleksi dari pembelajaran kesebangunan dan kekongruenan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran hari ini kita akan melaksanakannya dengan cara berkelompok. Ananda, dari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui kondisi permasalahannya seperti apa. Dengan itu, kita dapat mengetahui berapa lebar sungai yang sebenarnya. Nah, itu nantinya kita akan diskusikan secara berkelompok. Sekarang Ananda silahkan kerjakan yang ada di lembar kerja masing-masing. Tuliskan informasi apa saja yang Ananda peroleh dari yang ada di tayangan di TV. Baik, Pak. Ananda, bagaimana? Apakah sudah termunculkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita bisa mencoba membangun bendungan dari sungai pusat, Pak, agar airnya tidak akan sampai ke desa perdamaian lagi. Karena tadi salah satu yang menjadi penyebab adalah aliran sungai pusat yang ingin meluap ke sungai hilir. Baik, solusi itu kita simpan dulu. Jika kita akan membangun jembatan baru, kira-kira hal terpenting apa saja yang harus kita ketahui? Kita harus mengetahui lebar dari sungai hilir, Pak. Bagus Ananda. Nah, itu dia. Coba Ananda diskusikan kembali dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana caranya Ananda dapat mengetahui berapa lebar sungai dengan menerapkan konsep kesebangunan dan kekongruenan? Bagaimana Ananda? Pelan-pelan ya dicermati makna permasalahannya. Alhamdulillah Pak, kami sudah mulai melakukan langkah-langkah penyelesaiannya Pak. Pak, dari gambar yang kami dapatkan, kami dapat dua segitiga yang sebangun Pak. Dari sini, kami akan melangkah ke pemecahan masalahnya Pak. Wah, bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung lebar sungainya? Kami bisa menggunakan metode kesebangunan Pak. Alhamdulillah, kalian luar biasa, keren. Ayo kita lanjutkan lagi.
Bapak Ibu, melalui tahapan ini, Bapak Ibu dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengimplementasikan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan bersama pada tahap sebelumnya. Sejatinya, pada tahap ketiga di atas, Bapak Ibu sudah mengajarkan kepada peserta didik untuk menalar jika diberikan stimulus tersebut. Peserta didik akan memposisikan diri mereka sedang ada di dalam stimulus tersebut. Kemudian, menalar untuk menemukan gambaran faktual dari stimulus itu. Melalui tahapan ini juga, Bapak Ibu akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil diskusi penyelesaian masalah yang telah mereka peroleh di depan kelas. Akan terjadi diskusi tanya-jawab maupun kritik dan saran dari kelompok lainnya. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat mengaplikasikan pentingnya pemberian reward kepada hasil penyajian masing-masing kelompok. Sebagai contoh, Bapak Ibu dapat mengatakan, "Wah, mantap sekali penyajian kelompoknya. Bagus ya, runtut sekali proses penyelesaiannya." Bapak Ibu, selain memberikan reward dalam bentuk ucapan, Bapak Ibu juga dapat mengapresiasikan hasil karya pekerjaan masing-masing kelompok dengan cara menampilkan hasil pekerjaan masing-masing kelompok di mading kelas, agar pekerjaan tersebut dapat kembali dijadikan bahan pembelajaran setiap kelompok lainnya. Setelah Anda mendiskusikan, menyelesaikan, dan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD, ada banyak hal yang diperoleh, yakni 1. Ananda dapat menemukan informasi dan menentukan hubungan setiap informasi dari bahan baca tersebut. Yang kedua, Ananda dapat melakukan pemodelan matematika melalui sketsa gambar berdasarkan stimulus teks yang diberikan. Nah, yang ketiga, Ananda dapat merencanakan strategi penyelesaian masalah yang diberikan dan menyelesaikannya menggunakan metode penyelesaian kesebangunan dan kekongruenan. Dan yang keempat, Ananda dapat memberikan jawaban atau solusi dari masalah nyata yang terkait dengan kesebangunan dan kekongruenan. Bapak Ibu, sampai di tahap akhir pembelajaran. Pada tahap ini, Bapak Ibu akan menyaksikan tampilan pembelajaran di bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan, refleksi, dan evaluasi pembelajaran. Bagaimanakah bentuk refleksi dan evaluasi pembelajaran tersebut? Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Baik Ananda, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita lafalkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya Bapak ucapkan semoga ilmunya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, baru saja kita saksikan video tahapan akhir pembelajaran yang terdiri dari kesimpulan, refleksi, dan evaluasi. Kesemua kegiatan pada tahap akhir pembelajaran tersebut merupakan sarana refleksi terhadap aktivitas belajar yang telah Bapak Ibu lakukan dan akan menentukan pengalaman proses belajar yang telah diperoleh oleh seluruh peserta didik. Baik guru ataupun peserta didik tersebut akan melalui proses refleksi itu. Nah, guru dapat menentukan tindak lanjut apa untuk aktivitas pembelajaran selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah video penerapan proses pembelajaran Creative Problem Solving untuk jenjang MA pada konten geometri dan pengukuran, sedangkan konteksnya yaitu ilmiah. Semoga video tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru untuk menerapkannya di madrasah masing-masing. Sekian video pembelajaran ini, namun sebelum saya akhiri, saya memiliki quotes terbaik untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat di Madrasah Indonesia. Bukan karena tingginya ilmu yang dimiliki, tetapi ketauladanan yang mampu memberikan arti. Tingginya ilmu siapapun mampu mencari, namun tauladan diri tak semua orang mampu memberi. Jejaknya tak kelihatan, namun dunia mampu merasakan. Jadilah sosok yang terus menginspirasi, tauladan yang penuh kasih, menebar ilmu yang Allah beri. Agar kelak Allah ringankan langkah kala meniti melalui jariah yang terus mengalir memberi saksi. Bapak Ibu guru hebat, teruslah menjadi sosok yang penuh inspirasi. Salam literasi numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.